Salam semua, perkenalkan nama saya Sipra Francis Sandun dengan NIM 101-202-40254, Prodi Pendidikan Agama Kristen, kelas H semester 1, tugas UAS Sejarah Gereja Umum. Soal yang pertama, pengertian Kristen progresif dan relevansinya dalam konteks sejarah gereja. Kristen progresif merupakan sebuah gerakan dalam kekristenan yang menekankan adaptasi relevansi ajaran Kristen dengan konteks zaman modern. Gerakan ini muncul sebagai respon terhadap perubahan sosial, budaya, dan pemikiran yang terjadi di dunia, khususnya di negara-negara barat. Artikel ini akan membahas pengertian Kristen progresif dan relevansinya dalam konteks sejarah gereja, dengan menelusuri akar gerakan ini dan bagaimana ia berinteraksi dengan tradisi gereja yang ada. Akar Kristen progresif, sebuah respon terhadap perubahan zaman Kristen progresif, dapat dianggap sebagai kelanjutan dari gereja teologis liberal. Gerakan ini muncul sebagai respon terhadap perubahan sosial dan budaya yang terjadi di dunia barat setelah Perang Kedua. Periode ini ditandai dengan munculnya gerakan liberalisme, revolusi seksual, dan pertanyaan-pertanyaan kritis terhadap otoritas tradisional. Soal yang kedua, asal-usul gerakan Kristen progresif. Gerakan Kristen progresif adalah sebuah aliran dalam Kristen yang muncul sebagai reaksi terhadap pandangan konservatif atau tradisional dalam agama Kristen. Gerakan ini berkembang di abad ke-20, terutama di Amerika Serikat dan Eropa. Gerakan fokus dan pembebasan yang lebih inklusif, progresif, dan sosial terhadap ajaran Kristus. Asal-usul gerakan ini dapat ditelusuri kembali pada beberapa faktor teologi pembahasan. Di awal abad ke-20, ada dorongan untuk menyesuaikan ajaran Kristen dengan isu-isu sosial, politik, dan ekonomi. Teologi membahas yang muncul di Amerika Latin pada 1960-an mengajarkan bahwa ajaran Kristus harus dipahami dalam konteks pembebasan dari penindasan, kemiskinan, dan ketidakadilan sosial. Soal yang ketiga, tokoh-tokoh utama, waktu dan peristiwa penting yang menandai perkembangan gerakan ini. Tokoh yang pertama, Walter Rose Hemburg, pada tahun 1861 sampai 1918, penggagasan Injil sosial dan gerakan Kristen progresif. Tokoh yang kedua, Martin Luther King Jr., pada tahun 1929 sampai 1968, pemimpin perjuangan hak sipil dan keadilan sosial. Tokoh yang ketiga, Gustavo Gutierrez, pada tahun 1928, sekarang Bapak Teologi Pembebasan. Soal yang keempat, perbandingan pandangan teologis Kristen progresif dengan aliran-aliran dalam Kristen. Kristen progresif merupakan salah satu aliran dalam kekristenan yang memiliki pandangan yang berbeda dengan aliran-aliran lain, terutama dalam hal interpretasi Alkitab, peran gereja dalam masyarakat, dan isu-isu sosial. Berikut perbandingan pandangan teologi Kristen progresif dengan beberapa aliran lain dalam Kristen. Berikut adalah beberapa poin utama yang membedakan pandangan teologis Kristen progresif dari aliran-aliran lain. Yang pertama, interpretasi Alkitab. Kristen progresif cenderung menggunakan pendekatan hermeneutik yang lebih liberal, menekankan konteks sejarah dan budaya dari teks-teks Alkitab. Mereka seringkali menafsirkan Alkitab melalui lensa keadilan sosial dan kesetaraan gender. Banyak aliran lain dalam Kristen seperti fundamentalisme, literalisme, dan tradisionalisme, cenderung menafsirkan Alkitab secara harfiah dan mempertahankan pandangan ortodoks mengenai otoritas dan kebenaran teks. Soal yang kelima, perspektif masyarakat terhadap Kristen progresif. Perspektif masyarakat terhadap Kristen progresif beragam dan kompleks.
mencerminkan berbagai pandangan dan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Berikut beberapa perspektif yang muncul. Yang pertama, penerimaan dan apresiasi. Kemajuan dan relevansi. Banyak orang melihat Kristen progresif sebagai aliran yang lebih maju dan relevan dengan konteks zaman modern. Mereka mengapresiasi pendekatan yang lebih kritis terhadap Alkitab, sikap inklusif terhadap isu-isu sosial, dan komitmen terhadap keadilan sosial. Keterlibatan sosial. Banyak orang mengapresiasi keterlibatan Kristen progresif dalam isu-isu sosial seperti kemiskinan, lingkungan hidup, dan hak asasi manusia. Mereka melihat aliran ini sebagai agen perubahan positif yang memperjuangkan nilai-nilai kasih dan keadilan. Soal yang keenam, pengaruh Kristen progresif terhadap isu-isu kontemporer. Isu yang pertama, isu sosial. Keadilan sosial mempromosikan kesetaraan dan keadilan bagi semua orang, terutama yang terpinggirkan. Isu yang kedua, isu lingkungan. Perubahan iklim memperbanyakan aksi melawan perubahan iklim dan keberlanjutan. Yang ketiga, isu politik. Demokrasi mendukung demokrasi dan hak-hak sipil. Isu yang keempat, isu agama. Dialog antara agama mempromosikan dialog dan kerjasama antar agama. Soal yang ketujuh, tantangan dan peluang Kristen progresif. Tantangan. Persepsi negatif Kristen progresif seringkali dihadapkan pada persepsi negatif dari kelompok-kelompok konservatif yang melihat aliran ini sebagai ancaman terhadap ajaran Kristen tradisional. Mereka mungkin menganggap Kristen progresif sebagai penyimpangan dari doktrin-doktrin fundamental dan nilai-nilai moral yang dianut. Peluang. Relevansi dengan zaman modern. Kristen progresif memiliki potensi untuk menjadi lebih relevan dengan zaman modern karena mereka mampu menjawab tantangan dan isu-isu yang dihadapi masyarakat saat ini. Mereka menawarkan perspektif yang sangat dan inklusif terhadap isu-isu seperti hak asasi manusia, keadilan sosial, dan lingkungan hidup.